Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tidak. Iya Pak, mohon maaf, tidak ada suaranya Pak. Mohon maaf Pak, nggak ada suaranya. Oh iya, nggak apa-apa. Memang saya sengaja nggak ada suaranya. Saya minta lihat gambarnya. Oke? Oh, baik-baik Pak. Iya, iya, lihat gambarnya. Oh ya, baik. Oke, jadi gambar ini silakan fokus ke gambar yang ditunjukkan itu oleh Simbah itu, sama Simbah itu. Ya, jadi fokus ke situ. Oke, segitu dulu videonya ya. Oke, stop. And then I would like to say, okay, the whiteboard.
everybody. Please take a look here. Oke. Saya sudah melihat videonya ya, semuanya ya. Saya ingin komen. Apapun yang kalian peroleh, apa namanya, pendapatnya, whatever itulah, terserah gitu. Saya ingin ngambil pendapat. Oke, mungkin dari volunteer dulu, silakan. Saya Pak Nikita. ingin berpendapat duluan. Ya karena tadi videonya nge-lag banget di laptop saya, mungkin hanya 2 frame per second. Jadi saya ingin coba bilang apa yang saya lihat ya Pak. Iya. Meskipun nge-lag parah. Jadi yang saya lihat itu tadi stopping CD digantung di per ya kan. Iya. Nah dan per itu digantung lagi oleh tali, dan tali itu kayak saya lihat kayak di sebuah mesin listrik yang bisa berputar. Jadi ketika profesor itu nyalain mesin listrik, talinya itu tuh bakal kayak naik turun, sehingga CD dan per itu ikut naik turun kayak seolah bergetar begitu kan ya Pak. Nah, dan saya lihat tadi kan profesornya bolak-balik tuh ke mesin listriknya, kayak ada yang dia pencet-pencet. Mungkin profesornya menunjukin kalau nilai inputnya dirubah atau sistemnya yang berubah, output itu tuh pasti bakal beda begitu Pak. Itu Pak yang saya lihat Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih, kita appreciate untuk Anda. Oke, yang lain silakan, ada yang mau berkomentar? Saya coba Pak. Iya, silakan Prima Yoga. Jadi waktu awal tadi kecepatan rodanya itu agak pelan, itu frekuensi simbolnya itu kayak mengikuti cepat apa ya? Kalau saya lihat tadi itu kayak waktu muter itu mengikuti besar rodanya muter, tapi semakin cepat rodanya itu si simbolnya itu kayak semakin pelan gitu, malah ada frekuensi naik turunnya itu lebih pelan daripada yang awal-awal gitu Pak. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Prima Yoga. Ya, mungkin satu lagi deh, satu lagi silakan. Silakan, satu lagi. Saya mau coba. Iya, boleh, Syahrul, welcome. Ya, tadi di video bagian awal itu kalau nggak salah perputaran rodanya itu pelan. Nah, frekuensi naik turun si CD-nya itu, kepingannya itu hampir sama. Tapi ketika terus naik itu jadinya seperti tertinggal gitu Pak, frekuensi CD room-nya itu dibanding sama putaran yang mesin motornya itu. Kira-kira begitu Pak yang saya dapat. Oke. Terima kasih Syahrul. Oke, baik. Ya, terima kasih atas komentar tadi Nikita, Prima Yoga, kemudian Syahrul. Ya, kita mulai memfigure out, kita mulai masuk-masukkan puzzle-nya dari apa yang akan kita bahas sebenarnya. Ya, baik. Kalau dari fokus ke dalam, saya coba gambar lagi ya. Di sini ada motor ya, ada motor di sini, dia motor naik turun gitu ya. Ini mungkin di sini ya, naik kayak gini. Terus ini dipasangi tali, kayak ginilah ya. Terus di sini ada per, kemudian di sini ada CD. Ya, oke, seperti ini ya. Ini naik turun, saya gambarnya seperti ini, boleh ya. Oke. Kalau dari ini, kalau kita lihat ini adalah sebuah sistem ya. Saya sebut ini adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem. Kira-kira inputnya, inputnya bagian mana? Ada yang mau jawab? Input, kemudian ada output. Ya, inputnya dulu lah ya. Siapa yang mau jawab? Saya mau coba Pak. Oke, Renan Henderson. Mungkin inputnya itu yang roda berputarnya itu. Oke. Outputnya CD yang naik turun itu Pak. Oke, roda berputar. Oke, betul sekali.
Ini CD ya, CD yang naik turun. Saya ikut aja. Oke, roda berputar. Oke, roda berputar ini masih Renat boleh ya? Roda berputar ini apa yang berubah? Kecepatan putarnya ya, Pak? Kecepatan putarnya. Oke. Kecepatan putarnya. Oke, berarti ya yang berubah itu kecepatannya. Jadi ada V1, ada V2, ada V3. Oke. Oke. Ini rodanya kalau saya boleh tulis, kalau dari tiap titik-titiknya saya gambar seperti ini boleh nggak? Ditinjau ini ya Pak, apa pergerakannya gitu ya Pak? Iya, pergerakan rodanya ini. Misalkan saya ngambil posisi dari sinilah begitu, atau dari sini deh ya. Dari sini berputar, naik sampai sini, kemudian dari sini turun gitu. Ini turun ke sana. Boleh nggak seperti itu? Bisa Pak. Bisa ya. Yang lain yang mungkin mengatakan tidak boleh atau yang berbeda pendapat, seharusnya nggak seperti itu Pak. Kan boleh saja misalkan segitiga kayak gini gitu ya. Oke, misalkan. Kalau segitiga tepat nggak? Henderson. Geraknya bakal, Oh, Ferdi. Oke, Ferdi, silakan. mungkin geraknya aja bakal aneh aja kali kalau segitiga kali ya. Kalau segitiga nggak tepat ya? Geraknya jadi ya agak kayak Iya. puter ban biasa lah. Oke. Berarti yang seperti ini lebih tepat ya, sepakat ya, Ferdi ya? Oke, nah ini tadi disebutkan oleh Henderson, berubah frekuensinya, ada, saya sudah ngomong duluan, berubah kecepatannya, kecepatan 1, 2, kecepatan 3, kira-kira kalau ini kecepatan 1, kalau kecepatan 2 gimana gambarnya? Lebih Henderson. mepet, Pak. Oh, Naufan. Karena tadi lebih kecepatannya naik, jadi gelombang itu lebih agak mepet. Lebih agak mepet itu gimana ya? Jadi jarak antar puncaknya itu makin sempit kayak gitu karena kecepatannya lebih cepat. Oke, maksudnya kayak gini bukan? Iya, seperti itu, Pak. Jadi lebih dekat. Oke, lebih dekat ya. Ini lebih dekat ya antar puncaknya ya, dibanding dengan yang merah ya? Iya, Pak. Oke. Kalau misalkan makin cepat lagi, kira-kira apa yang terjadi? Makin dekat lagi ya Pak? Dekat lagi. Makin rapat lagi ya? Oke ya, oke. Suka nih. Nah, gambarnya kayak gini, nggak apa-apa ya, jelek ya, nggak apa-apa ya. Oke. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Kalau makin cepat, kira-kira magnitudo gelombangnya makin tinggi nggak Pak? Oh iya. Nanti akan kita ke sana. Nih kita, bentar ya. Oke, kita lihat fenomenanya dulu. Nanti kita pasti akan ke sana. Oke. Nah, dari inputnya itu betul tadi kita sudah sepakat bahwa ini inputnya yang roda berputar, kemudian inputnya itu makin cepat berarti frekuensinya berubah ya, makin tinggi ya. Di sini dengan makin cepat juga ini artinya frekuensinya makin cepat juga ya, makin cepat ya frekuensinya makin cepat atau makin tinggi, atau dalam dikatakan bahasa lain frekuensinya berubah. Oke, sepakat ya, inputnya itu frekuensinya berubah. Oke, kemudian kita lihat outputnya. Ketika kan berarti inputnya ini frekuensinya berubah ya, frekuensinya berubah. Nah,
perubahan frekuensi ini, frekuensi berubah. Apa efeknya terhadap output? Efek. Apa efeknya? Oh. Mungkin kalau yang dari saya lihat Pak, kalau pas awal itu delta X kayaknya amplitudo dari outputnya itu tinggi, tapi pas lagi cepet banget tadi jadi sedikit banget pergerakannya. Oke. Amplitudonya apa naik ya. Terus turun gitu ya. Iya Pak. Naik turun gitu ya. Oke. Terus selain amplitudo ada lagi nggak? Frekuensi naik turunnya ya Pak? Iya. Ketika frekuensinya berubah. Oh iya, maaf. Outputnya apa apa efeknya terhadap output? Itu frekuensi yang berubah, frekuensi input kan Pak? Iya, frekuensi inputnya di sini Oh, kan. berarti mungkin frekuensi outputnya juga berubah Pak? Frekuensi outputnya berubah. Frekuensi output, ini frekuensi, mungkin saya ini input ya. Frekuensi inputnya berubah, apa efeknya gitu kan? Frekuensi outputnya berubah juga ya. Iya Pak. Oke, apa lagi? Ada lagi nggak? Apa ini? Kayaknya Aina Mardiah ngomong. Mungkin lambdanya kali ya Pak? Lambda. Maksudnya lambda ini apa ya? Nggak tahu sih, saya ingatnya kayak misalnya kan kayak tadi pairnya gerak-gerak kayak gitu kan, kayak kalau di SMA ada percobaan yang pegas gitu. Terus kayak ada rapatan sama regangannya tuh berarti satu lambda gitu. Rapatan regangan. Jadi oke, saya tulis lambda ya. Lambda ini apa Iya. itu definisinya? Lambda tuh kayak satu gelombang gitu Pak. Satu gelombang. Kayak kalau misalnya Panjang gelombang ya? Nah iya gitu. Panjang satu gelombang. Panjang gelombang. Iya. Oke, panjang gelombang. Oke, panjang gelombang ya. Panjang gelombang apanya nih? Panjang gelombang pegasnya atau panjang gelombang outputnya? Pegasnya sih Pak tadi. Pegasnya, oke, panjang gelombang pegasnya ya. Oke, pegas. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Waduh, menarik nih. Ya, ada lagi? Monggo. Mungkin itu Pak, kecepatan outputnya di titik 0. Kecepatan output. Jadi dia makin kecepatan output di titik inisialnya. Kecepatan output di titik inisialnya. Di sumbu Y0. Di sumbu Y0, kecepatan output di sumbu Y sama dengan 0, gitu ya? Gitu. Nah, ya. Oke. Kecepatan outputnya naik begitu atau berubah? Ya berubah Pak. Berubah. Bisa lebih cepat atau lebih lambat. Oke, baik. Tergantung frekuensinya. Kecepatan output di sumbu 0 berubah. Oke. Apa ada lagi? Saya mau berpendapat lagi, silakan. Mungkin ini Pak, adanya perbedaan fasa akibat pairnya Pak. Perbedaan fasa. Akibat adanya pair, jadi terlambat kayak gitu yang CD-nya. Oke, fasa. Oke. Perbedaan fasanya. Oke. Waduh. Ini yang lain sepakat nggak ini perbedaan fasa? Tapi nggak apa-apa. Sepakat itu nomor nanti terakhir. Oke, yang penting kita eksplorasi dulu. Ada lagi? Saya tulis di sini boleh ya? Ada lagi? Ayo.
Ada lagi enggak? Sudah cukup? Sudah cukup belum? Ada yang mau berpendapat? Karena misalnya mungkin amplitudo atau frekuensi berubah gitu, mungkin persamaan dari gelombang outputnya kali ya bakal berubah juga. Persamaan gelombang outputnya berubah. Gitu ya, Ferdi? Iya. Oke. Persamaan. Gelombang. Output berubah. Oke. Iya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ayo. Hehehe. Oke. Ya, ada lagi enggak? Saya tanya mungkin salah seorang ke Raden Wisnu. Oh, Raden Wisnu. Gimana Raden Wisnu? Waduh. Ada lagi enggak atau cukup? Kalau getarannya semakin kencang gitu, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Getaran apa? Kan kalau semakin kencang frekuensinya jadinya kayak ya getaran ininya Pak, apa CD-nya. Getaran CD-nya. Getaran CD-nya berubah gitu. Iya, Pak. Oke, getaran CD-nya berubah. Oke, terima kasih, Raden. Pak, mungkin nggak sih pada satu titik CD-nya malah nggak bergetar sama sekali, Pak, antar Pak, kalau saking cepat getarnya. Kenapa nih kita? Mungkin nggak sih kalau saking cepat berputarnya itu kali, jadi PR-nya nggak sempat terima respon, jadi CD-nya nggak bergetar lagi sama sekali, Pak. Gitu, Pak. Oke. Oh, berarti ketika ini V-nya tinggi gitu ya? Tinggi mungkin positif unlimited. Waduh, ini CD-nya jadi steady gitu ya? Tetap gitu ya? Iya, Pak, perkiraan aja sih, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tetap atau statis ya. Oke, baik. Ya, saya puas. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Dari ini berarti kalian memang memperhatikan dan ya, some of you ya, beberapa dari kalian sudah benar. Oke. Oke, jadi saya mulai dari mana ya? Jadi saya langsung ini saja ya, klarifikasi ya. Jadi yang pertama, ketika frekuensinya berubah itu, yang berubah outputnya adalah amplitudonya naik turun, betul. Jadi ketika frekuensi berubah, amplitudo berubah.
Amplitudo bahasa lainnya itu magnitude. Oke. Kemudian yang poin kedua, frekuensi outputnya berubah. Ini apa namanya ya? Sebenarnya frekuensinya tidak berubah. Frekuensinya tidak berubah. Jadi frekuensi outputnya itu sama dengan frekuensi inputnya sebenarnya. Kalau berbicara dengan misalkan di sini ada frekuensi 1, di sini ada frekuensi 2. Frekuensi 1 juga maksudnya. Jadi frekuensi outputnya tidak berubah. Kemudian panjang pegasnya, panjang gelombang pegasnya berubah, maybe, ya, maybe. Tapi kita nggak concern ke panjang gelombang pegas. Tidak concern ke sini, karena kita concernnya adalah ke outputnya saja. Adapun pegas itu bagian dari sistem yang akan kita karakterisasi sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melihat sistem seolah-olah ya. Jadi di sini tidak masuk ke analisis panjang gelombang. Kemudian kecepatan output di sumbu Y berubah. Kecepatan output di sumbu Y berubah. Di sumbu Y berubah. Maybe juga ini, maybe. Mungkin. Tapi saya tidak ingin mengatakan ini salah, tidak. Tapi perlu dicek lagi. Kenapa saya katakan maybe? Karena fokus kita bukan di sini. Bukan mengukur kecepatan di sumbu Y-nya. No. Kemudian perbedaan fasa, jadi gelombangnya itu jadi fasanya berubah. Yes. Jadi ketika frekuensi berubah, fasa outputnya, fasa sinyal outputnya berubah. Oke? Kemudian di sini persamaan gelombang outputnya berubah. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Ya, ini persamaan gelombang ini sebagai konsekuensi dari perubahan amplitudo dan fasanya. Contoh, misalkan saya punya XT, di sini YT-nya adalah sama dengan A kali XT XT lah gitu. Berubah kan? Karena amplitudonya berubah, yang tadinya cuma 1, amplitudonya sekarang jadi A. Otomatis YT tidak sama dengan XT. Persamaan gelombang output berubah. Yes. Yes ya. Kemudian getaran CD-nya berubah. Getaran CD-nya, getaran. Getaran ini gelombang gitu kali ya. Tolong nanti saya diklarifikasi kalau saya salah. Getaran ini saya masukkan gelombang. Gelombang, kalau yang dimaksud dengan gelombang adalah frekuensinya, frekuensinya berubah? Tidak. Frekuensi gelombangnya tidak berubah. Kalau amplitudonya, yes. Kalau fasanya, yes. Kemudian ketika kecepatan inputnya jadi tinggi, berarti kan frekuensinya tinggi, menaik. CD-nya jadi statis. Not always, tidak selalu. Karena di sini ketika frekuensi berubah, CD-nya statis berarti kan amplitude statis berarti kan frekuensinya berubah ya.
berubah? Enggak. Kalau statis kan berarti frekuensinya jadi berubah ya. Mudah-mudahan sepakat. Kalau frekuensinya berubah berarti enggak. Berarti ini enggak. Jadi poinnya adalah perubahan frekuensi di input menyebabkan perubahan amplitudo dan perubahan fasa dari outputnya. Oke. Saya tulis kembali. Perubahan frekuensi input menyebabkan perubahan amplitudo atau magnitude dan fasa dari outputnya. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak, sepertinya Ya. saya ada tanggapan buat yang CD-nya statis tadi Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya dari maksudnya CD-nya statis itu bukan lebih ke frekuensinya, tapi lebih ke amplitudonya semakin mengecil kalau kecepatan putarnya itu semakin besar. Jadi seolah-olah dia tidak bergerak gitu Pak. Oke. Frekuensinya semakin tinggi kecepatan putar inputnya, frekuensi outputnya jadi kecil ya? Bukan Pak, frekuensinya tetap sama, tapi dari kecepatan putar yang semakin tinggi itu akan mempengaruhi ke amplitudo dari ketinggian menurut saya begitu. Sorry, Louis. Tadi saya putus-putus suara Anda. Ketika frekuensinya makin tinggi, sorry, Pak. Amplitudonya jadi apa? Ketika frekuensi inputnya semakin tinggi, amplitudo pada outputnya jadi semakin kecil, Pak, kalau menurut saya. Semakin kecil? Iya. Oke, baik. Iya. Tadi pendapatnya Louis mengatakan bahwa ketika kecepatannya makin tinggi, amplitudonya makin kecil. Amplitudonya makin kecil. Iya. Di amplitudo outputnya doang tapi Pak. Iya. Amplitudo outputnya ya. Makin kecil. Oke. Some case untuk kasus tertentu tentu benar. Benar, Louis, ya. Untuk kasus tertentu benar. Tapi untuk kasus tertentu juga ketika frekuensinya makin tinggi, amplitudo juga bisa naik. Kasus tertentu. Jadi kondisi ini tidak berlaku umum. Begitu juga kondisi ini tidak berlaku umum.
Jadi hanya special case saja. Gitu. Oh, oke deh, Pak. Oh iya, iya. Mau berargumentasi lagi nggak apa-apa? Silakan. Gimana? Enggak sih. Jadi kalau saya mengambil kesimpulannya itu kecepatannya yang menaik itu berhubungan dengan amplitude outputnya lebih ditentukan dari mungkin koefisien pegasnya mungkin. Jadi kalau pegasnya dapat merespon perubahan frekuensi itu lebih cepat, jadi mungkin dia amplitudenya akan semakin tinggi. Tapi kalau pegasnya itu kebalik. Kalau koefisien pegasnya dapat merespon lebih cepat, berarti dia bakal semakin konstan menurut saya. Tapi kalau pegasnya semakin tidak semakin rigid gitu, menurut saya dia amplitude bakal naik. Oke, saya paham dengan maksudnya Luis, dan saya juga tidak bisa menyalahkan dalam artian mungkin untuk sistem tertentu kesimpulannya Luis benar, atau at least dengan melihat video tadi, kalau ya mungkin videonya tidak terlalu bagus resolusinya, jadi banyak orang atau banyak dari kalian yang menyimpulkan bahwa ketika frekuensinya makin naik tadi ya, putarannya makin naik, kemudian amplitudenya kok jadi kecil gitu ya kan, dari awal mungkin yang sudah besar gitu terus kecil gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita misal melihat lebih detail video tadi, sebenarnya kalau berbicara dengan frekuensi, ketika frekuensinya rendah itu amplitudenya kecil. Ketika frekuensinya sedang, katakanlah ya, sedang itu agak besar amplitudenya. Ini amplitudo. Kemudian ketika tinggi, ini kecil. Ya, jadi dari kecil naik terus ke kecil lagi sebenarnya tadi kalau mau lihat di video. Kita play sebentar. Stop share. Oke, bro. Let's try. Tadi dari 13. Oke ya, coba kita perhatikan ya. Sebentar, saya boleh dibantu nggak kalau menginputkan suara ini di mana ya? Pas di share screen itu ada share audio di bagian di optionnya gitu. Di optionnya ya, sebentar ya. Di option bagian di. Oh iya, share sound ya. Oke. Let's take a look. Response change as a function of frequency, and how does the phase of the response change as a function of frequency? So if I turn it on to a low frequency, ini kecepatan masih rendah ya, masih kecepatan pertama lah kita. Okay, so I've got a low voltage going to the motor. The motor's got a cam on it. The cam's turning. That's giving me sinusoidal motion up and down. If you have very good eyes, you should be able to see this little knot in the string is going up and down. That's my input. Because the cam is not changing physically, as I change the speed of the motor, the amplitude of the sinusoid won't change, but the frequency will. That's the idea. Okay, so what you're supposed to do is, this is X and that's Y. How would you characterize the magnitude of the response as the ratio of the magnitude of the input to the output? They're the same. So the magnitude for this low frequency, the magnitude is 1. How about the phase relationship between the two?
they're in phase with each other, right? When one goes up, the other one goes up. So at these low frequencies, the magnitude starts out at 1 and the phase starts out at 0. Now I'll increase the speed. Now what? What's the magnitude? Up. Up. Down. Don't have a clue. Don't care. Okay, it's up a little bit. So the magnitude's up a little bit. How about the phase? How about the phase? It's kind of similar. I'll just put a big dot. Okay, so now I'll turn up the speed a little more. The magnitude might have changed. Up or down? Yeah, went way up. So it came up here someplace, right? How about the phase? It's going completely out of phase. So the phase, in fact, we will call that a lag, but that's not perfectly clear now. We'll see later why I'm going to call it that. What do you think will happen if I go further higher? Hit the roof, right? So if I go, so this is 4.5 volts. If I go to a higher frequency, ooh, funky. Why is it funky? Out of sync of what? It's only got one input. How can it be out of sync? So. Okay. Kira-kira terkait dengan ini, pengamatan saya ketika frekuensinya rendah, kemudian kecil magnitudenya, kemudian ketika sedang dia besar, tapi ketika frekuensinya ketika kecepatannya paling tinggi, malah dia mengecil lagi. Sepakat nggak? Ya sih, kalau melihat yang video tadi. Artinya begitu, Pak. Iya gitu ya. Oke ya. Sepakat ya? Oke. Jadi untuk kasus tertentu mungkin benar ketika frekuensinya naik kemudian amplitudenya jadi kecil, ya dia hanya berlaku di sisi ini ya, ini untuk kasus ini. Dan untuk frekuensinya ini kecepatannya makin tinggi malah yang ini untuk kasus ini. Kalau yang frekuensi kecepatannya naik, malah magnitudenya makin naik. Ini untuk yang kasus ini. Jadi in general, secara umum kita tidak bisa mengatakan ketika frekuensinya naik, amplitudenya jadi naik atau turun saja, tetapi kemungkinan keduanya bisa jadi. Jadi saya hanya dari sistem ini saya hanya bisa mengatakan bahwa ketika frekuensinya berubah, amplitudenya berubah dan fasanya juga berubah. Itu. Berubah itu bisa naik, bisa turun. Gitu. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa persamaannya atau fungsinya berubah, ya jelas. Itu implikasi dari amplitudo dan fasanya berubah. Bahkan kalau amplitudonya saja yang berubah, maka persamaannya juga sudah, persamaannya pasti sudah berubah. Itu poinnya. Jadi, kok saya bilang jadi terus ya. Jadi LTE system, LTE system itu dalam domain frekuensi, ya, domain frekuensi sebenarnya kita tujuannya ingin mengetahui perubahan frekuensi dari input itu
bisa merubah amplitudo dan fasa dari inputnya. Oke, adapun frekuensi output input sama dengan frekuensi output. Oke ya. Oke, everybody, ada pertanyaan everybody? Oke ya. Sepakat ya semuanya ya? Oke. Ngomong-ngomong, mau lihat videonya sampai rampung atau mendengarkan penjelasan saya? Kalau mau lihat videonya sampai rampung ya nggak apa-apa. Pak, tanya Pak. Ya. Untuk sistemnya itu kan itu tadi Bapak ngomongnya LTI frekuensi itu untuk sistem LTI dalam frekuensi dalam domain frekuensi. Nah itu berarti semua sistem yang seperti itu, Pak. Maksudnya bukan cuma tadi percobaan yang tadi itu aja. Semua sistem yang LTE itu pasti punya sifat kayak gitu, semua gitu, Pak? Yes. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yes. Oke. Dari pertanyaannya Prima Yoga, saya ingin memberikan penjelasan bahwa tambahan saja. Misalkan ini ada sebuah input system ya, input system ini X, H, Y begitu. Nah, ibarat domain itu adalah sebuah kacamata lah ya, ya teropong lah, sudut pandang gitu ya, sudut pandang ini ya, sudut pandang. Kita bisa melihat sudut pandangnya, melihat sistem ini, hubungan antara input sistem dan output dalam kacamata domain waktu, atau juga melihatnya dalam apa ya, dalam domain frekuensi. Adapun sistem ini sebenarnya ya umum, general, semua sistem general. Jadi ya ibaratnya apa ya apa sih, misal amplifier lah, amplifier penguat sinyal gitu ya. Kita bisa melihatnya penguat sinyal menggunakan kacamata domain waktu, jadi melihat input fungsinya itu sinyal-sinyalnya dalam domain waktu, dan juga kita bisa melihat dalam domain frekuensi gitu. Iya. Contoh nih ya, aplikasi nih, contoh ini ya. Amplifier ya. Amplifier ya. Amplifier itu kan penguat sinyal, oke? Nah, misalkan kita ingin ngeplay MP3 lah ya, MP3 dengan amplifier dikuatkan menjadi 10 kalinya, maka outputnya ya tetap MP3 kan, MP3 sama ya, sama, cuma dikuatkan saja, suaranya jadi lebih keras. Oke ya, paham ya. Nah kemudian kalau kita melihatnya dari domain frekuensi dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa ngotak-atik dengan cara yang berbeda juga. Yakni apa? Misal ini amplifier yang bisa mengoperasikan dalam domain frekuensi. Contoh adalah equalizer. Equalizer dalam misal MP3 player ya, ataupun VLC ya, pokoknya music player. Itu saya gambarkan di sini. Ini equalizer. Equalizer ya di sini ya. Misal di sini ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Oke. Biasanya frekuensi 1 ini adalah bass-nya. Ya kan? Frekuensi-frekuensi rendah lah. Ini biasanya voice-nya. Ini biasanya apa? Akustiknya lah ya. Perkusi ding, sorry. Perkusi lah, perkusi. Kemudian ini apa ya, yang frekuensi tinggi itu biasanya apa ya,
gitar kali ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Gitar. Nah, dengan equalizer apa yang kita bisa lakukan? Kita, saya ingin karaoke. Nah, karaoke berarti apa yang harus dilakukan? Power dari si penyanyinya ini direndahkan, bassnya ditinggikan, dan yang lain tinggi. Ya, ini suara voice-nya direndahkan. Oke, kemudian saya punya bass yang kuat nih di rumah misalkan. Saya ingin jeduk-jeduk begitu ya. Nah, suara bassnya ini dinaikkan. Nah, dinaikkan daripada perkusinya. Jadi kalau dengerin musik jeduk-jeduk, jeduk-jeduk gitu kan. Nah, pengaturan seperti ini itu mungkin untuk dilakukan di dalam domain frekuensi, but tidak dilakukan dalam domain waktu. Itu contoh real aplikasi dari sudut pandang domain waktu dan domain frekuensi. Jadi ketika kita melihat dalam domain frekuensi, kita lebih bisa mengotak-atik, kita bisa lebih mudah merekayasa gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Silakan, ada pertanyaan. Oke, Bro. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, tadi tadi saya tulis lagi yang paling tinggi nih, frekuensi input mempengaruhi amplitudo atau magnitude ya, magnitude dan fasa dari outputnya. Oke. Saya gambar sebuah sistem. Nah, sebuah sistem ini H, ini inputnya, ini outputnya. Ini X, ini Y. Oke, kemudian saya ingin kalau frekuensi dalam sinyal dalam domain frekuensi itu apa contohnya? Ya, saya ngambilnya adalah E pangkat min J omega T. J omega T, ya. Komponen frekuensinya di mana? Di omega, sama dengan 2pi F. Jadi kalau mau ditulis dengan komplit, E min J 2pi Ft. Oke? Oke. Kemudian di sini ada sistem. Ya. Katanya kalau sistem dalam domain frekuensi, sistem LTI dalam domain frekuensi, outputnya yang berubah adalah amplitudo dan fasanya. Berarti Y, kita bisa tuliskan Y adalah di sini A, amplitudonya, E pangkat min J omega T plus fasa plus theta. Ini amplitudo, ini fasanya. Berubah, tadinya ini 1 jadi A. Ini berarti di sini kan sebenarnya 0 kan? Fasanya 0. Di sini jadi theta. Jadi theta. Berarti berubah kan? Wong 1 di inputnya, di outputnya jadi A, untuk fasa, untuk amplitudo, untuk fasanya dari 0 menjadi theta. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Kenapa A-nya di sini
Ya karena kalau magnitude atau amplitudo kan di sini. Kalau fasa kan di sini. Perubahan fasa itu ya di sini, di pangkatnya. Kalau nggak percaya, ya coba diingat-ingat lagi tentang bilangan kompleks. Silakan, ada pertanyaan? Clear nggak? Sampai sini? Oke ya? Nah, paham ya? Nah, dengan ini saya bisa tulis ulang menjadi seperti ini, boleh kan? A E pangkat min J omega T E pangkat theta. Terus jadi A E pangkat theta E pangkat min J omega T. Ini menjadi, saya tulis menjadi apa ya, kamu sukanya apa, konstanta aja sih sebenarnya, lambda lah gitu ya, lambda E pangkat min J omega T. Oke? Nah ini, jadi kita summary, di sini ada input sama dengan E min J omega T, outputnya YT-nya adalah lambda E min J omega T. Oke, yang hanya berubah yang ininya saja ya. Adapun yang saya ganti yang merah lah biar kelihatan. Ini komponen merah ini sama kan sebenarnya, sama dengan inputnya gitu. Iya. Oke. Paham ya? Nah, dengan hubungan seperti ini, saya nulisnya di mana ya? Dengan hubungan seperti ini, di mana sini adalah X, di sini adalah Y sama dengan lambda X, kira-kira kalau dari komponen ini hanya yang mana? Hanya yang mempengaruhi hanya yang mana? Lambda, Pak. Lambda, jenius. Iya, jadi sebenarnya fungsi sistem ini hanya lambda saja, ya, diwakili dengan lambda. Oke. Nah, ini istilah saja sih, tidak perlu dihafalkan, hanya konsep. Jadi ada istilah namanya eigen value, dan ada yang namanya eigen function. Fungsi eigen ya istilahnya inti lah ya, inti. Ini fungsi inti. Yang disebut dengan eigen value adalah lambdanya. Yang disebut dengan eigen function adalah x-nya. Kenapa begitu? Karena karakter dari sistem itu sebenarnya ada di lambdanya kan. Ada di lambdanya. Eigen function ini adalah sesuatu yang berubah. Maka sebenarnya kita lihat apapun inputnya, X-nya kan bisa macam-macam. Bisa ini contohnya ya. Atau kita sebut saja fungsi X, fungsi X. Ya, begitu. Ya, fungsi X. Ya, di sini juga bisa diganti dengan fungsi X. Gitu. Tapi fungsi X-nya ini, ingat, ini semuanya harus dalam domain frekuensi. Dalam hal ini omega. Omega kan 2πf. Oke. Terus apa? Dari konsep ini, Y sama dengan lambda kali X. Ingat, ini harus diingat. Ini kita lagi berbicara dalam domain frekuensi. 2πf frekuensi. Jadi kita nulisnya Y omega
Ini lambda omega X dalam domain frekuensi, dalam domain omega. Oke? Tadi disebutkan lambda ini sebenarnya fungsi dari H. Begitu? Oke, sampai sini? Terus apa yang menarik dari sini? Yang menarik adalah hubungan antara H omega dan X omega. Apa hubungan H dan X omega? Hubungannya adalah perkalian biasa. Biasa. Jadi kesimpulannya adalah apabila ada sebuah sistem yang mempunyai input dan output, hubungan antara input dan sistemnya kalau kita lihat dalam domain frekuensi adalah hubungannya perkalian biasa. Loh, apa dong benefitnya Pak? Ya perkalian kan, gitu kan? Ya benefitnya gampang, perkaliannya gampang kan, perkalian biasa kan 1 kali 2 kan gampang. Berbeda kalau kita melihat sistem ini dalam domain waktu. Domain waktu kalau ini dikonversi dalam domain waktu, YT itu sama dengan HT konvolusi XT gitu. Jadi kalau dalam domain waktu ini operasinya adalah konvolusi, kalau dalam domain frekuensi operasinya adalah perkalian. Lebih mudah. Everybody knows. Setiap orang menyadari bahwa operasi konvolusi, perhitungan konvolusi mumet, complicated. Takes time, ya, lebih mudah di perkalian biasa. Tapi syaratnya adalah kita konversi dulu dari tiap komponen ini ke dalam domain frekuensi. Jadi inputnya kalau masih fungsinya domain waktu, ya dikonversikan ke dalam domain frekuensi. Konversi dari domain waktu ke domain frekuensi apa caranya? Yakni dengan Mbah Fourier, ya. Fourier, yes. Iya, Fourier itu ada 4 macam loh ya, ingat loh ya. Waduh, loh, kok 4 Pak? Kemarin di matematika teknik kayaknya cuma 2. Ya. Fourier itu ada Fourier series, ada Fourier transform. Sepakat? Ya. Sinyal kita membahasnya sinyalnya apa? Sinyal diskrit dan sinyal kontinu, ya kan? Nah, ini juga diskrit, ada sinyal kontinu. Wah, ini jadi ketemu nih. 1, 2, 3, 4. Ada cara, ada 4 metode. Nah, itu akan kita pelajari pada topik ini selanjutnya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau sambil ngantuk-ngantuk, kayaknya sulit untuk memahami, melihat catatan ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, silakan. Has to do with eigenfunctions in terms of a complex exponential, all of those parts. So the idea here, so therefore negating J, the phase of the system function. So, long to figure out the system function because. Oke, bro. Gimana, bro? Ada pertanyaan nggak, bro? Masih belum, Pak. Belum ya? Belum bingung atau belum sudah clear?
Masih paham, Pak. Masih paham ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini saya pingin ngetes nih pemahaman kalian. Waduh. Misal, saya punya sistem. Hubungan sistemnya seperti ini. Kemudian saya punya input. 1. E pangkat min T. 2. E pangkat T. 3. E pangkat min J omega T. 4. Cos omega T. 5. U T. Pertanyaan? Jika diberikan input 1 sampai dengan 5, tentukan eigen value-nya. Eigen value dari sistem ya. Eigen value sistem. Yes. Dari pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau tanya jawabannya ya jangan. Oke, silakan exercise. Saya akan bagi grup ya dalam berapa ya? Dalam 3 grup lah ya. 3 apa 4 ya? 4 lah ya. 4 lah ya. 4 apa 5 ya? Ini karena ada 5 sih ya. Ya 5 kali ya. Oke lah, saya bagi menjadi 5 grup. Waduh. Biar enak nih ya. Pak, YT itu fungsi inputnya apa? Inputnya X dong. Oh ya, oke. Ya, Oke, ya Pak. ini inputnya. Ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, oke, bro. Okay, and then I will break you down. Waduh. Bagi 4 aja ya, biar anu lah ya. Bagi 4. Semua harus mengerjakan. Jadi dari 1 sampai 5 harus mengerjakan ya, setiap kelompok ya. Ya, saya kasih waktu berapa ya? 30 menit lah ya, 30 menit lah ya, 30 menit. Jadi jam 3 lebih 10 nanti harus sudah selesai. Oke, bro? Oke. Enjoy your time right now.